kamu bangun gitu. Nah, saya bangun, saya didoain, alhamdulillah seperti ada tenaga baru ya. Saat itu. Nah, kemudian saya dikasih katakanlah wasiat-wasiat begitu. Apa yang kamu lakukan harus ikhlas, jangan takut mati. Tapi misal bagi masnya ini nih ya, ini kan relatif anaknya relatif baik, Ya, belum pernah pacaran, paling sebatas hanya WA gitu ya, goda-goda cewek. ya, Menurut saya sih wajar ya Kang ya. ya. Nah, ketika kemudian dia memutuskan diri untuk berbaiat gitu, sebagai sang mursyid, bagus mana? Nakal aja dulu baru berbaiat, atau sebelum nakal berbaiat dulu, gimana itu Kang? Iya. Nakal itu ada dimensinya, Mas. Setiap dimensi lahir saja kita sudah nakal sama orang tua tuh, kan begitu. Iya kan? Saya juga sekarang punten masih nakal. Artinya saya masih sering mengkhianati diri saya sendiri. Walaupun hati fuad saya sudah menunjukkan, tapi kadang-kala saya masih berontak. Itu sama juga menurut saya nakal. Nakal pada diri saya sendiri. Jadi katakanlah nakal dulu atau berbeat dulu, sebenarnya jalan saja. Jalan saja. Beat saja. Yang namanya kenakalan kan ada yang nampak dan ada yang halus. Oh gitu. Begitu. Kita kalau iri saja sudah nakal deh, Mas. Iri sama orang udah nakal gitu. Hatinya kita udah nakal. Apalagi doain dia suruh selaka gitu. Wah, itu kenakalan luar biasa. Kadang kalau kita dihina, direndahkan itu otomatis kan gitu. Iya. Pasti doain jelek gitu. Iya, jadi ya kalau saran saya sih jangan dulu nunggu 40 tahun kalau belajar Torekoh. Oh, iya. Saran saya. Oke. Kalau bisa sebelum rumah tangga tuh. Iya. Kalau bisa. Sebelum rumah tangga. Iya. Kang Agus, biasanya kalau musafir itu pernah bertemu dengan Nabi Khidir dan mendapatkan wangsit atau wasiat dari Nabi Khidir. Mohon Kang Agus bercerita apa adanya tentang pengalamannya, barangkali ada Kang Agus. Mohon maaf ya. Iya. Setiap pejalan spiritual, ya mungkin saja ada yang mengalami hal-hal seperti itu. Kalau dipertanyakan ke saya, ya saya jawablah dengan apa adanya. Jadi ketika saya bertemu, katakanlah dijumpai lah, saya tidak bicara apa-apa. Katakanlah hanya merunduk saja, sampai tidak menanyakan siapa nama yang hadir itu. Tidak, hanya merasa dihadiri. Nah, kemudian kalau beliau ini sampai berpesan atau mengajarkan sesuatu kepada saya, ya saya terima, saya dengarkan, ya saya dengarkan. Tapi saya nggak menanya bapak siapa gitu, kayak gitu, bapak dari mana, tidak. Itu bagi saya ya, karena saya sudah ada instruksi dari guru. Ketika kamu berproses melakukan perjalanan rohani, nanti akan ada yang datang ke kamu itu. Nah, bisa jadi itu leluhur kamu, bisa jadi itu guru-guru kamu yang dalam sanad itu. Kan banyak itu. Saya ada sanad yang ke-41, ada sanad yang ke-33 gitu. Dari Satariyah ya. Dari Satariyah. Nah, karena titipan guru begitu, jadi ketika saya mengalami hal seperti itu, saya diam, tidak menanyakan, dan saya tidak tahu itu siapa. Titip wasiat nggak Kang? Ya banyak. Salah banyak. satunya Kang? Salah satunya punten-punten ya. Ketika saya
namanya daerah Labuan Ratu sana, Iya. 3 jalan itu. Saya nyasar dan hampir nggak ketemu makanan kan waktu itu. Saya udah nggak kuat, saya menyerahkan diri saat itu, sudah pasrah sekali sama Allah. Nah, dalam suasana itu saya kaget, dalam keadaan yang lemah saya dilemparin pisang-pisang gitu. Saya lihat ke atas, monyet-monyet mas yang ngelemparin saya. Nggak tahu tuh gimana, suruh nyadarin saya atau gimana. Yang penting saya segera sadar karena perut saya lapar, ada pisang-pisang itu. Alhamdulillah saya makan, ada tenaga sedikit ya, ada tenaga sedikit. Nah kemudian 3 hari selanjutnya saya masih nyasar di situ dan nggak ketemu apa makanan lagi. Nah dalam kelemahan saya waktu itu saya dibangunin. Nah, kamu bangun gitu. Nah saya bangun, saya didoain, alhamdulillah seperti ada tenaga baru ya saat itu tuh. Nah kemudian saya dikasih katakanlah wasiat-wasiat begitu. Apa yang kamu lakukan harus ikhlas, jangan takut mati, kan begitu. Karena nanti yang mendapat kematian adalah raga kamu, bukan kamunya nanti. Bahasa Jawa kan? Bahasa Jawa, bahasa Cirebon. Bahasa Cirebon. Udah, saya diem aja waktu itu. Nah kemudian baru saya diajarkan, nah ketika kamu mati jangan merasa mati. Nah saya di Sukabumi waktu dapat itu teh, ketika kamu mati jangan merasa mati, karena yang mati itu adalah jasad kamu, sementara kamunya nggak mati itu. Nah kalau kamu diajiin sama anak cucu kamu jangan merasa diajiin, yang diajiin itu jasad kamu yang lagi dikerumunin ya. Nah kamu hanya melihat anak cucu kamu apa mengaji di sisi kamu. Ketika kamu dimandiin jangan ngerasa dimandiin, kan begitu. Kamu tidak dimandikan. Nah dikafanin jangan merasa dikafanin, sampai kepada disolatin jangan merasa disolatin gitu ya. Nggak tahu ya, belum terjadi ya sekarang mas, hanya ada pesan begitu. Nah mungkin ya syukur-syukur nyantol lah nanti ketika saya meninggal, karena ada arahan begitu. Nah sampai kepada kita dikubur jangan merasa dikubur, yang dikubur cuman jasad kamu, sementara kamunya masih hidup. Barulah saat itu kamu serahkan diri kamu kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, berserah diri kepada Allah. Apapun yang Allah limpahkan kepada kamu, kamu terima. Nah itu waktu itu. Nah habis begitu saya dikasih makanan hangat mas. Saya juga bingung, di hutan ada makanan apa hangat ya. Bahasa Cirebonnya boled mas. Ya boled ubi ya. Itu saya suruh makan. Kamu makan, kamu udah berapa hari nggak makan? Iya pak, saya makan, alhamdulillah. Nah kemudian beliau berpesan, kamu suatu saat akan banyak saudaranya, kamu harus ikhlas. Nah, biarpun itu datangnya malam atau pagi atau siang lah katakanlah, kamu harus ikhlas kepadanya. Nah nanti kamu dari berbagai penjuru akan datang ke kamu, itu sudah hak kamu, maka binalah dengan sebaik-baiknya pembinaan. Nah
dari titipan itu atau wasiat itu sampai sekarang saya masih terdorong mas oleh apa wasiat itu ya. Terngiang-ngiang nggak bisa dilupakan. Nggak gitu bisa ya, dilupain. Kalau kita bicara manusiawi, ya punten, ada tamu jam 1 malam, kan begitu. Dalam 1 minggu sering aja mas ya teh. Tamu tuh sampai subuh katakanlah. Ada yang habis subuh nggak mau pulang. Tuh tanya teh santri-santri. Iya. Masalahnya begini, kalau diukur ya, ngapain kita bela santri-santri? Masih mending kita urusan rumah tangga gitu loh. Biar istri di rumah nggak nesu-nesu lah. Gitu. Jadi karena ada dorongan begitu sampai sekarang. Saya 20 tahun lebih mas begini teh. Dengan sedulur-sedulur ya. Kang Rofik saja sudah berapa tahun itu ke saya. Iya. Dari 2008 ya. 2008. Iya, berarti berapa? 14 ya? Iya. Kira 14-an. Iya. Tapi mungkinkah Khidir itu adalah sebenarnya pantulan energi daripada Kang Agus sendiri? Sebenarnya ini sangat rumit untuk dijelaskan. Iya, ini urusannya pro kontra udah. Oke. Iya. Udah pro kontra. Oke, pertanyaan terakhir Kang Agus. Pertanyaan terakhir sebelum kita nanti pamit, ya kan? Bagaimana mekanisme untuk menemukan ma'ul hayat di dalam diri kita sendiri? Ya. Ada yang bilang ma'ul hayat. Ada yang di Cirebon bilang sendiri banyu bening mas, macam-macam lah. Iya. Yang penting esensinya sama ya. Iya sama. Yang penting ada air yang di dalam diri kita, tapi nggak ada airnya tapi terasa kesejukannya. Itu ma'ul hayat. Nah ini harus ditebus dengan zikir kolbu. Nah, zikir kolbu. Begitu kata guru-guru. Nah, ketika zikir kita zikir kolbu, dalam tarekat kita pakainya illallah, Mas. Illallah. Pikiran dan rasanya kita harus masuk ke hati. Illallah. Nah, nanti dalam hitungan keberapa kalau kita masuk zikirnya, kita kayak enek. Kayak enek mau muntah. Itu wajar. Karena kotoran hasil nafsu lawamah keluar. Ya enek kita. Maka jangan dibilang itu masuk angin. Itu proses lah. Proses pembersihan ya. Dalam detik selanjutnya atau dalam zikir-zikir keberapanya, nanti akan mengalami hati kita sedikit anget. Anget. Nah, jangan bilang ini penyakit hati. Nah, ini suasana hati. Nah, ini kotoran dari nafsu amarah. Ini sedang keluar. Makanya para penzikir, saya yakin dia pasti merasakan hatinya anget dan malah terjadi zauk ya. Rasa dari hati itu yang semakin rindu kepada Robnya kan gitu. Nah, terus selanjutnya ketika kita terus illallah, kita seperti terhantar ke masa-masa kejahatan kita masa lalu. Saat kita iri, saat kita dengki, fitnah, atau melakukan apa? Kejahatan-kejahatan lah. Nah, itu akan ada muncul di bayangan kita saat itu. Nah, jangan dibilang, aduh kita susah sekali nih khusus, jangan. Ini sebuah proses, karena nafsu sufia ini keluar kotorannya keluar. Nah, karena nafsu sufia kan ya iri, dengki, hasud gitu loh mas. Nah sesudah itu nanti ilawahnya kita lebih dalam dan menembus nafsu mutmainah. Nah, ketika nafsu mutmainah ditembus oleh zikir kita, rasanya adem.
makin adem, sehingga sudah pada saatnya hati ini seperti keluar, seperti air keluar, merambah ke seluruh tubuh dan jadinya kita nyaman. Nah, ini menurut guru-guru saya dinamakan sebagai maul hayat. Nah, jadi orang yang sudah merasakan maul hayat, insya Allah dia kalau dihina itu nambah senang, Mas. Karena nikmat. Makanya para sufi itu ada yang sengaja bikin agar dia dihina aja. Iya, Gitu. iya, betul. Bukan karena urusan jadab, bukan. Ya. Kalau urusan jadab sudah jalur lain. Nanti bisa dibicarakan lah. Iya. Dari jalur jadab. Kalau mau tuh, karena enak. Iya, Kang. Bebas lah. Iya. Oke, Kang Agus. Iya. Terima kasih banyak. Banyak berlian-berlian yang sebenarnya selama ini dirahasiakan terpaksa harus dikeluarkan mungkin barangkali ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Kang Agus atas segala pencerahannya. Mudah-mudahan Padepokan Santariyah di Cirebon atau dimanapun bisa berkembang. Amin. Dan senantiasa memberi kebermanfaatan kepada sesama ya. Kang Agus sehat selalu. Amin ya. Dan jangan bosan-bosan kalau saya sering-sering mampir ke Cirebon ya Kang Agus ya. Mangga. Iya, mangga. Iya. Oke, terima kasih banyak Kang Agus dan semua teman-teman yang ada di sini. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.